Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo untuk Sobat PR semua, senang sekali hari ini saya Masya Putri akan menjadi host dalam perbincangan yang sangat menarik bersama dengan narasumber kita yang sudah join, yaitu adalah sosok yang bisa dikatakan sudah menjadi perubahannya begitu signifikan sekali yang terjadi di Bogor, begitu ya. Banyak sekali nanti kita akan tanyakan kepada beliau. Dan tentunya di perbincangan kali ini kita akan bahas mengenai setelah Bogor, DKI atau Jabar. Dan klarifikasi bersama dengan Bima Arya ini akan tentunya dapat disaksikan oleh seluruh bagian dari PRMN atau Pikiran Rakyat Media Network, karena seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa di Pikiran Rakyat Media Network ini terdapat banyak sekali orang-orang yang begitu luar biasa yang sangat concern terhadap dunia digital, khususnya di bidang pemberitaan. Dan total mitra yang kita miliki yaitu adalah 208, yang aktif adalah 186, dan ini sangat menarik sekali begitu ya. Jadi artinya semuanya ini sangat memiliki peran yang begitu luar biasa dalam memajukan industri tentunya pemberitaan yang ada di Indonesia, khususnya dalam bidang digital. Dan langsung saja pada siang hari ini kita akan menyapa sosok yang sudah join, yaitu adalah Kang Bima Arya. Halo Kang Bima, apa kabar Kang? Baik, alhamdulillah baik. Ayu, apa kabar? Sehat juga ya, satu alma mater kita ya. Senang deh bisa ngobrol-ngobrol nih Kang Bima. Oke, Akang, ini kalau kita bahas mengenai Bogor ya, Bogor itu kalau buat saya adalah identik dengan roti yang itu ya, yang mereka saat terus juga toge gorengnya ini saya suka banget nih Kang, kalau udah ke Bogor. Terus makan sotonya juga enak banget ya. Jadi kalau ke Bogor tuh kayak kulinernya nggak bisa lepas nih. Tapi banyak sekali perubahan-perubahan di Kota Bogor yang juga begitu signifikan. Salah satunya dalam bidang transportasi dan lain sebagainya. Kang Bima, gimana sih awalnya sosok Kang Bima ini akhirnya bisa mendedikasikan diri untuk menjadi orang nomor satu di Bogor? Karena kalau kita lihat latar belakang pendidikannya, kuliahnya di Bandung, kemudian melanjutkan pendidikan di Australia. Kenapa akhirnya terpanggil nih Kang untuk ke Bogor gitu dan memberikan perubahan-perubahan yang cukup banyak di sana? Iya, jadi saya itu kan lahir di Bogor. Bapak juga orang Bogor, kakek nenek orang Bogor, anak-anak saya juga lahir di Bogor. Pada suatu saat ketika saya jadi pengamat, saya berpikir waktu itu, saya ini kemana-mana bicara, kemana-mana ngamen, kemana-mana bicara hal-hal yang memotivasi orang, memberikan dorongan untuk hal-hal yang baik gitu. Keliling Indonesia bahkan ya, ke luar negeri. Tapi pada suatu titik saya mikir, nah terus yang udah saya buat untuk kota kelahiran saya apa? Gitu loh. Saya langsung merasa jadi orang itu kok hanya ngomong doang gitu ya. Saat itulah saya berpikir ada saatnya berjuang dengan hati untuk mendoakan, ada saatnya berjuang dengan lisan untuk suatu Tuhan, tapi ada saatnya juga berjuang dengan tangan. Nah, masa-masa dengan hati udah lewat. Masa-masa berjuang dengan lisan, ya masa-masa ketika jadi pengamat atau komentator. Tetapi rasanya nggak cukup hanya dengan lisan saja, perlu dengan tangan. Nah, di titik itulah saya lihat kota kelahiran yang sangat saya cintai, kok jadi tambah macet, kok jadi tambah kotor, kok jadi tambah semrawut, kok jadi kota sejuta angkot, bukan lagi kota sejuta taman. Nah, di saat itulah saya minta izin kepada ibu saya, sekarang sudah almarhum, untuk maju bertarung di Pilkada Kota Bogor di tahun 2013 waktu itu. Oke, jadi panggilan hati ya, dengan kota kelahiran, karena pisan gitu ya. Kang Bima akhirnya ingin seizin orang tua, seizin dari sang ibunda tercinta almarhumah, akhirnya maju melangkah sebagai Bogor nomor satu. Tapi menarik tadi Kang Arya katakan, ini Kang Bima kalau bicara mengenai Bogor ya, sejuta angkot ya, ini menarik sekali karena Bogor akhirnya berhasil melakukan penataan khususnya dalam bidang transportasi, dan juga seperti yang kita ketahui kalau dulu identik dengan sejuta angkot, sekarang sudah mulai penggunaannya adalah menggunakan bus, kalau tidak salah, betul ya Kang? Bagaimana sebetulnya Kang Bima sendiri berupaya untuk merubah
sistem transportasi yang ada di Kota Bogor ini nggak mudah. Berpuluh-puluh tahun mungkin masyarakat terbiasa menggunakan angkot. Bagaimana awalnya, Kang? Sampai dengan akhirnya semuanya sistemnya berubah menjadi lebih baik dengan penggunaan bus. Saya balik nanya ke Ayu ya. Ya. Kalau angkot bikin macet, Mhm. kira-kira Mhm. apa yang salah dari angkot itu? Saya tanya dulu balik. Kira-kira menurut kamu apa yang salah dengan angkot itu? Kenapa angkot bikin macet? Oke, karena suka ngetem, karena suka berhenti sembarangan, bener nggak, Kak? Itu dia, pintar. Oke. Angkot itu, Pengalaman ya? angkot itu kalau berhenti hanya Tuhan dan supir yang tahu. Betul, betul. Yang lain nggak tahu kapan dia mau berhenti. Dia akan berhenti setiap saat, berapa lamanya terserah dia. Kenapa? Karena dia ngejar restoran. Kenapa dia ngejar restoran? Karena dia tidak digaji, gitu. Karena tidak Karena tidak ada digaji. gaji tetap. Karena tidak ada gaji tetap. Gajinya tergantung jumlah penumpang kan. Nah, jadi supaya angkot itu bisa kita atur, artinya angkot itu harus ada badan hukumnya. Nah, kalau sebelum tahun 2014, angkot itu dimiliki pribadi-pribadi aja. Ada satu juragan angkot punya 100, ada satu juragan angkot punya 50. Nah, kemudian kita jadi badan hukum. Sehingga kita bisa lebih mudah mengaturnya. Itu poin pertama yang sangat penting. Ada mungkin sekitar 2 tahun lah, ya. Dan jadi tahun 2016 kita berhasil menata ribuan angkot itu menjadi sekitar 15 badan hukum. Itu langkah pertama yang sangat signifikan. Langkah kedua, kemudian kita buat planningnya. Jadi kita tata rute-rute angkot di Bogor itu menjadi beberapa koridor. Kemudian kita rencanakan konsep konversi. Angkot ini bertahap akan digantikan menjadi bis. 3 angkot menjadi 1 bis, kira-kira begitu. Nah, kemudian yang terjadi adalah 15 badan hukum itu kita tawarkan kalau masih mau beroperasi di tengah kota, silakan konversi jadi bis. 3 angkot ditukar jadi bis. Uangnya dari mana? Ya silakan cari dana untuk membeli bisnya, tapi untuk operasionalnya nanti didanai oleh pemerintah. Jadi supirnya digaji tadi, ya. Supirnya digaji, kemudian bahan bakarnya juga disubsidi. Nah, mereka tinggal cari uang untuk beli bisnya, gitu kira-kira. Artinya apa? Nah, kemudian maulah ada operatornya. Akhirnya ada sekitar 147 angkot itu digantikan oleh sekian puluh bis, gitu ya. Nah, uangnya dari pemerintah, kerjasama antara pemerintah kota dengan pemerintah pusat. Jadi supirnya digaji sekitar 47 bis ini. Dan mereka nggak boleh berhenti sembarangan. Begitu berhenti sembarangan, mereka akan didenda, ayo. Mereka akan didenda dan akan berkurang nanti subsidinya, kira-kira begitu. Jadi semakin mereka taat aturan, semakin mereka disiplin, ada yang kotor lagi di dalam bis, mereka akan didenda. Didenda itu mempengaruhi subsidi. Jadi ini sistemnya. Nah, sekarang sudah ada sekitar 47 bis, menggantikan sekitar 147 angkot tadi. Nah, secara bertahap akan ditambah sehingga targetnya di 2024 angkot di pusat kota Bogor sudah tidak ada. Kira-kira begitu. Wow. Ini artinya pemerintah betul-betul memikirkan sebetulnya akar permasalahan dari angkot ini apa saja. Tadi mulai dari tidak digaji dan lain sebagainya, begitu ya. Sehingga kesemerawatan ini dicoba dicari apa sih akar permasalahan dari Kang Arya, Bima Arya berhasil untuk menyelesaikan itu. Tapi Kang, kalau Mas saya ingin tanya nih sama Akang ya, Bogor yang pertama kali Akang hadapi dengan Bogor saat ini, apa saja perubahan-perubahan yang bisa dikatakan sudah Kang berupaya untuk melakukan perubahan-perubahan dan inovasinya gitu. Bogor kemarin dan hingga Bogor hari ini. Yang paling utama itu Ayu, ikhtiar kita itu bagaimana warga dimudahkan. Itu aja yang paling simpel. Birokrasi itu harus melayani. Birokrasi itu nggak boleh menyusahkan warga. Jadi mulai tahun 2014, warga lebih mudah ngurus KTP, lebih mudah ngurus kartu keluarga. Bahkan sekarang kita sudah punya mall pelayanan publik. Ya, jadi kalau mau ngurus berkas-berkas di sana macam-macam,
tinggal booking lewat online, tahu di sana ngantri jam berapa, dan ngurusnya cepat dan aman dan nyaman, kira-kira gitu. Bulan lalu, akhir tahun lalu bahkan kita resmikan drive-thru untuk ngurus KTP. Jadi bisa naik sepeda kalau mau ngambil KTP sekarang, cepat banget, kurang dari 3 menit. Itu, jadi perizinan, berkas-berkas kependudukan, gitu ya. Itu kita lakukan reformasi birokrasi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ruang terbuka publik. Kota ini harus nyaman. Kota ini harus membanggakan. Jadi mulailah ditata dari tahun 2014, taman-taman kota, jalur pedestrian, supaya warga itu nyaman untuk jalan-jalan di kotanya dan nggak terlalu banyak menghabiskan waktu dan menghabiskan uang di mall. Kita ingin warga Bogor menikmati udara kota Bogor. Jadi langkah yang kedua adalah memperbaiki ruang terbuka publik, Ayu ya. Itu. Dan yang ketiga, kita juga membenahi tempat-tempat yang selama ini menjadi titik kesemrautan. Ada daerah otista yang selama ini kotor, ya, bau pesing, macet, gitu. Surya Kencana, kemudian Taman Topi. Nah, itu kita bersihkan, kita rapikan, karena kalau di tengah kota di etalasenya aja semraut, apalagi di pinggirnya. Gitu. Jadi itu langkah-langkah kita yang kita lakukan, dan terus bertahap sampai nanti di ujung masa jabatan itu akan kita tuntaskan. Jadi tadi ya, reformasi birokrasinya yang berupaya untuk dirubah, memberikan kenyamanan, kecepatan bagi masyarakat, bahkan sampai ada drive-thru loh di Bogor ya. Jadi restoran fast food juga nggak mau kalah nih kita nih. Kita juga bikin nih ya seperti restoran fast food, cepat nih pelayanannya gitu ya, bahkan bisa drive-thru. Tapi yang menariknya Kang Bima, hari ini juga banyak rekan-rekan dari Pikiran Rakyat Media Network yang juga akan join dan ingin bertanya nih sama akan. Kita coba panggilkan yang pertama ada Ricky dari Media Jabodetabek. Halo Mas Ricky. Halo Mbak. Halo Mas Ricky. Mas Ricky mungkin boleh pertanyaannya apa yang ditanyakan nih untuk Kang Bima Arya. Kalau Jabodetabek saya yakin udah hafal nih permasalahan yang ada di sana ya. Oke, silakan. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Waalaikumsalam. semua ya, Pak Arya, Pak Bima. Perkenalkan Pak, saya Ricky dari mediajabodetabek.com. Ada satu pertanyaan yang mungkin ingin diketahui juga oleh teman-teman di sini. Pertanyaan saya itu simpel Pak. Jadi bagaimana menyikapi isu pemekaran wilayah Bogor yang sudah bergulir sejak lama? Kemudian dan rencana tata ruangnya termasuk pemindahan pusat pemerintahnya bagaimana? Itu aja sih Pak. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Ricky. Ya. Ya nih ke Kang Bima Arya. Akan mau langsung menjawab ke pertanyaan dari Mas Ricky dari Media Jabodetabek terkait dengan pemekaran wilayah Bogor. Ya. Jadi kota Bogor itu seperti kota Vatikan, ya. Jadi atau seperti telur ceplok. Kota Bogor itu kuning-kuningnya, putih-putihnya itu Kabupaten Bogor, dikelilingi berbatasan dengan Kabupaten Bogor, Sukabumi, dan juga Jakarta dan Depok begitu. Kita ini banyak sekali warga Kota Bogor yang bekerja di Jakarta dan sekitarnya. Demikian pula sebaliknya. Nah, jadi harus betul-betul ditata supaya seiring dan seirama. Untuk wilayah Kabupaten Bogor itu sedang diproses pembentukan daerah otonom baru, gitu ya. Jadi ada Kabupaten Bogor Barat, ya, ada beberapa daerah yang diusulkan, tapi itu di luar Kota Bogor. Jadi yang dimaksudkan pemekaran, barangkali yang dimaksud pertanyaan tadi bukan di Kota Bogornya, tapi lebih kepada di daerah Kabupaten Bogornya. Nah, ini untuk membuat pelayanan warga di kabupaten lebih cepat, karena Kabupaten Bogor ini luas sekali gitu ya. Penduduknya itu 5 juta lebih. Ya kalau Kota Bogor kan 1 juta gitu. Iya. Nah,
Kalau Kota Bogor sendiri ya wilayahnya ya sudah itu aja dan belum ada rencana untuk melakukan perluasan karena prosesnya lama. Ya memang ada wacana, ada keinginan seperti beberapa wilayah di kabupaten katanya ingin bergabung ke Kota Bogor seperti wilayah Taman Sari, ya, Ciapus gitu ya. Tapi ya kita kan juga harus berkomunikasi dengan Kabupaten Bogor ya. Kalau kabupatennya nggak mau melepas ya kan nggak akan bisa. Jadi tidak sesederhana itu. Nah karena itu bagi kita yang penting adalah satu, kita harus antisipasi untuk transportasinya supaya orang itu keluar masuk Kota Bogor nyaman. Kita tadi konversi dari angkot menuju bis, kemudian ada juga rencana pembangunan tram. Yang kedua, Kang Riki, kita juga melakukan penataan zonasi. Jadi di Kota Bogor ini, iya di Kota Bogor ini supaya nggak semrawut, supaya semuanya nggak bertumpu di pusat kota, kita sebar. Ada wilayah pelayanan untuk perdagangan dan jasa, ada wilayah pemukiman, ada daerah yang kita proyeksikan menjadi wisata, gitu ya. Dan bahkan sekarang kita sedang merencanakan untuk memindahkan pusat pemerintahan Kota Bogor. Jadi tempat di mana saya sekarang dialog dengan teman-teman ini akan bergeser ke daerah Bogor Timur. Ada 6 hektar yang akan kita jadikan pusat pemerintahan supaya di pusat Kota Bogor ini Istana dan Kebun Raya ini kalau kata orang Sunda mah nggak duk-dek gitu ya, nggak penuh gitu. Jadi ini akan menjadi kawasan heritage gitu. Jadi itu yang kita lakukan kalau pertanyaannya tentang bagaimana rencana konsep tata kota atau tata ruang Kota Bogor ke depannya gitu. Oke, jadi nggak numpuk di satu tempat gitu ya, nggak duk-dek kalau kata kami Maria tadi. Dan ini adalah salah satu langkah dengan melakukan zonasi. Jadi setiap wilayah tuh apakah dari pusat ekonomi, pemerintahan, semua dibagi-bagi. Ini menarik. Jadi jawaban dari kami Maria ini semoga menjawab pertanyaan dari Mas Riki tadi. Ternyata bahwa pemekaran wilayah Bogor adalah di wilayah Kabupaten Bogor ya. Saya boleh tambahin nggak? Ayo sedikit. Boleh, silakan. Jadi sebentar lagi kan Jakarta statusnya tidak lagi jadi ibu kota. Nah, selama ini kan kita mendapatkan banyak dampak lah ya. Ada dampak positif karena banyak yang kemudian aktivitas seminar, workshop, pelatihan di Kota Bogor dari kementerian dan lain-lain. Kita harus mengantisipasi itu. Saya bekerja sama dengan Pak Rektor IPB melakukan kajian. Ini kira-kira ke depan integrasi Jabodetabek formatnya seperti apa? Ketika Jakarta sudah tidak lagi jadi ibu kota, ini penting. Jangan sampai kita nggak siap. Ternyata kementerian-kementerian kemudian nggak lagi bintek pelatihan di Bogor, kemudian kita konsepnya seperti apa? Jadi wisata apa yang harus kita kembangkan ke depan? Nah sekarang itulah yang tengah kita lakukan supaya ketika pada saatnya nanti secara bertahap Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota, ya Kota Bogor punya positioning yang masih strategis untuk tidak kemudian kehilangan prospek pendapatan asli daerah. Oh, wow, itu menarik ya. Jadi inspirasi juga bagi daerah lain karena bahkan Kota Bogor sudah memikirkan bagaimana langkah ke depan agar dari sektor pariwisata dan lain sebagainya ini tetap menarik walaupun ibu kota pindah ke pulau lain begitu Kami Maria ya. Iya. Oke. Baik. Ada pertanyaan lain yang akan disampaikan oleh rekan kita dari Media Blitar, ada Mas Anin Ditono Sandi. Halo, Mas Anin Dito. Halo, Mbak Mas Ayu. Halo. Kak Mas nih ya, saya panggil Mas aja karena saya dari Jawa Timur, Blitar. Ya, boleh. Assalamualaikum. Mas Bima ya, salam kenal. Ya, Mas. Saya mau menyampaikan satu pertanyaan nih, Mas. Terkait dengan isu yang lagi rame di anak-anak muda zaman sekarang, yakni tentang sebuah restoran yang lagi viral, yang dibangun di Kota Bogor, di mana restoran tersebut itu menyuguhkan minuman beralkohol. Nah, karena menariknya, restoran tersebut saat dibangun di Kota Bogor itu, dibuka di Kota Bogor itu, ada syarat nih dari Mas Bima, yakni harus menghadirkan menu khas lokal, yaitu bandrek dan bajigur. Nah, yang jadi pertanyaannya begini, apakah itu salah satu upaya Mas Bima nih buat menjadikan Kota Bogor itu tetap mengusung kearifan lokal, atau bagaimana itu, Mas? Boleh dijawab. Terima kasih banyak, Mas Bima. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Baik. Kang Bima mungkin ingin langsung menjawab, Kang? Makasih pertanyaannya, Mas Anindito. Setiap kota itu kan punya karakter masing-masing. Setiap kota itu juga punya potensi yang berbeda. Bogor itu sejarahnya adalah kota peristirahatan. Kalau orang-orang di masa kolonial Belanda dulu menyebutnya Buitenzorg, kota yang nyaman, aman, tentram, nggak ada masalah. Gitu. Itu karakter kota Bogor. Jadi kalau datang ke Bogor, orang itu ingin berwisata, ingin beristirahat, sejuk, nyaman, kira-kira begitu. Dan alamnya memang begitu. Hanya 60 km kurang dari Jakarta yang panas, masuk ke Bogor langsung sejuk dan nyaman. Itu yang ingin kita pertahankan dan itu yang akan kita selalu jaga. Ada kebun raya di tengah dan lain-lain. Karena itu, sedari awal saya selalu sampaikan, kota Bogor tidak akan pernah menjadi kota metropolitan. Akan selalu ada pembatasan-pembatasan dan pengaturan. Kota Bogor akan selamanya mudah-mudahan kita ikhtiarkan menjadi kota di dalam taman. Tadi saya cerita, saya banyak bangun ruang terbuka publik, taman, jalan, sebagainya, karena kita ingin keluarga itu nyaman di kota Bogor itu. Nah, di periode kedua, kita menetapkan visi kota Bogor sangat sederhana tapi dalam, yaitu kota keluarga. Kota yang ramah dan layak untuk keluarga. Itu konsepnya. Jadi hiburannya, konsep turismenya, kegiatannya, aktivitasnya, ini harus sesuai dengan karakter kota Bogor. Kota Bogor yang dekat dengan alam, kota Bogor yang aman, yang nyaman, dan guyup, dan religius. Ya, banyak pesantren di kota Bogor dan lain-lain. Gitu. Kota Bogor tidak akan pernah menjadi kota metropolitan karena nggak cocok dengan sejarahnya, nggak cocok dengan masyarakat atau warganya. Itu betul-betul ingin kita jaga, ayo. Nah kemudian ya sejak tahun 2014 kita agak kenceng ya untuk hal seperti itu. Saya selalu pastikan tidak ada kegiatan ilegal dalam hal izin tempat hiburan malam. Kalau nggak ada izin alkoholnya ya jangan kita tertibkan gitu. Tadinya ya kalau warga Bogor ada yang mendengar sekarang di seputaran stasiun Kota Bogor itu ada warung-warung isinya miras semuanya. Ya, bertahap kita tertibkan, sekarang udah nggak ada lagi, udah clear begitu ya. Kemudian selalu ada penyelewengan dalam hal izin-izin. Ngakunya kafe, restoran, tetapi ternyata diskotik di situ. Kita dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Pajaknya kita kan nggak dapat alkohol itu, apalagi izinnya nggak ada. Kita hanya dapat kemungkinan peredaran narkobanya di situ, kemungkinan tawurannya di situ, ya konflik sosialnya, dan betapa anak-anak muda akan dirusak di situ. Selama jadi wali kota, Mas Anindito, saya itu sering sekali ya punya pengalaman yang nggak enak, ya harus menyaksikan perempuan seumuran anak perempuan saya digotong dari diskotik, ya kemudian dipapah oleh teman-temannya karena mabuk gitu ya. Kemudian ketemu anak-anak muda tawuran yang bahkan bunuh-bunuhan, mulutnya bau alkohol dan lain-lain. Jadi ini membuat kita semakin yakin bahwa di Bogor ini kalau banyak mudaratnya nggak usah lah. Tapi kalau memberikan kemaslahatannya ya kita clear. Nah, tapi semua itu harus berdasarkan kewenangan kita. Mana yang kewenangan kita? Nah, terkait kewenangan tadi, alkohol itu kan ada 3 golongan. Golongan A di bawah 5%. Golongan B dan C di atas 5%. Kalau golongan A itu izinnya pemerintah pusat, tapi golongan B dan C itu bisa ditentukan oleh kepala daerah. Jadi ketika Halloween itu tercium oleh kita, karena ini mereka mengajukan izinnya itu bukan namanya Halloween Show. Ya, jadi mengajukan izinnya pakai nama orang biasa, kemudian usahanya kafe dan restoran. Ya kita nggak tahu. Baru ketika info itu bocor, saya undang teman-teman pemilik Halloween Show itu ke balai kota. Saya tanya konsepnya gimana? Seperti di Jakarta, Pak Wali. Saya tahu di Jakarta seperti apa. Ya, kita lihat apa yang terjadi di dalam itu. Bohong kalau nggak ada yang mabok, bohong gitu. Di atas jam 9 kita tahu seperti apa. Saya bilang enggak deh. Kalau kalian mau buat seperti di Bogor, enggak usah. Nah, saya nggak akan kasih izin. Kalau mau di Bogor silakan. Bogor terbuka untuk investasi, apalagi lokasi yang kalian pilih itu premium di Jalan Pajajaran yang sekarang berkembang pesat untuk kuliner.
Nah, boleh Betul, betul. buka, tapi sesuaikan dengan konsep Kota Bogor. Nggak boleh jual alkohol di atas 5% gitu. Nah, kemudian saya tambahkan lagi, ya kalau bisa kalian apresiasilah ada kearifan lokal. Saya itu penikmat, penggemar, pecinta bajigur, bandrek susu gitu. Bisa nggak itu dijual supaya ada kekhasannya gitu kira-kira. Mereka menyanggupi. Jadi kemudian mereka buka dengan konsep yang tidak sama seperti kota lain, nggak ada DJ-nya, saya nggak mau ada DJ-nya di situ, saya nggak mau juga di atas 5%, dan saya mau ada local flavor di situ, ya bandrek bajigur tadi. Nah, banyak yang sekarang protes, Pak Oli kok masih ada alkoholnya 0,5%? Saya bilang itu bukan kewenangan wali kota, itu ada undang-undangnya, ada peraturan menterinya, itu izinnya langsung ke pusat. Yang menjadi kewenangan wali kota apa? Golongan B dan C tadi. Nah, kira-kira begitu penjelasannya, Mas Anindito. Oke, Mas Anindito, bagaimana, sudah cukup jawabannya dari kami Pak Arya? Siap, cukup. Terima kasih banyak Mas Bima Arya. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Anindito Nursandi dari Media Blitar. Jadi untuk bagaimana upaya pemerintah Kota Bogor dalam mempertahankan kearifan lokal, tadi salah satunya ya, terbuka dengan investasi, tapi Kota Bogor juga punya mungkin purpose, punya tujuannya juga, punya apa ya? Gimana? Saya boleh tambahin sedikit mungkin. Boleh banget dong, Kang. Kota-kota yang maju peradabannya adalah kota-kota yang berkarakter. Iya. Saya tidak ingin Kota Bogor tumbuh menjadi kota yang tidak berkarakter. Wow. Lautan PKL, lautan ruko, lautan kafe gelap dan lain sebagainya, itu kota yang tidak berkarakter. Tumbuh menjadi nggak jelas. Nah, kita ingin kota ini berkarakter dan memberikan manfaat begitu. Ya. UMKM Bogor kita kasih panggung di mal-mal supaya orang tahu kalau ke Kota Bogor beda dengan yang lain karena ada suasana yang berbeda, itu namanya kota yang berkarakter. Jadi isu Holy Wings tadi, isu pelarangan atau pembatasan minuman alkohol sebetulnya bagian dari ikhtiar besar kita untuk menjadikan kota yang sangat kita cintai, Kota Bogor ini menjadi kota yang berkarakter. Itu, ayo. Pengembangan kota yang berkarakter, dan itu yang terus dipegang oleh kami Mbak Arya kayaknya ya Kang ya, sampai ibaratnya yang brandnya sudah besar aja sama Kang Bima, oh nggak bisa, harus ikut nih aturan saya di gitu ya di Kota Bogor, supaya apa? Supaya lebih berkarakter lagi, mempertahankan kearifan lokal itu tadi gitu ya. Oke, ada pertanyaan lain yang akan disampaikan oleh rekan kita dari Warta Lombok, ada Mas Lalu Usman Ali. Halo Mas Lalu. Halo, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Silakan Mas Lalu. Dari Lombok mau bertanya apa nih sama kami Mbak Arya? Terima kasih Mbak Putri atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ikuti tren ini untuk manggil Akang aja Pak Wali Kota kan. Ya pernah saya manggil Akang gitu sekali. Perkenalkan, saya Lalu Usman Ali dari Pemret di Warta Lombok. Ya, salam takzim dari puluh ribu masjid untuk Akang dan semua rekan-rekan Pemret. Tadi sudah banyak dibahas terkait tentang wisata, terkait tentang karakter kota keluarga. Nah, gini Kang, jadi ada beberapa hal yang ingin saya pertegas dan minta penegasan. Kan kita tahu Bogor ini adalah kota dengan curah hujan yang tinggi ya, atau ya yang memiliki curah hujan yang tinggi, dan Bogor ini menjadi salah satu wisata favorit khususnya daerah terdekat ya, Jakarta. Banyak pilihan wisata alamnya di Bogor, ada puncak, ada kebun raya dan sebagainya. Nah, Akang ini sudah memimpin hampir 2 periode saat ini Kang. Mau kita dipertegas terkait tentang arah orientasi wisata yang ingin dikembangkan oleh Akang. Mungkin itu pertanyaannya Kang. Terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dari Lombok nih, kami Mbak Arya mungkin langsung menjawab pertanyaan dari Mas Lalu. Silakan. Mas Lalu, saya pernah ke Lombok ngasih bantuan untuk bencana saudara-saudara di sana ke Sembalun. Alhamdulillah. Ya, jadi kangen ya, untuk kembali ke sana. Mudah-mudahan ada kita tunggu. Jadi Mas Lalu, kita di Bogor ini punya
beberapa potensi wisata. Pertama, wisata sejarah. Ada prasasti batu tulis gitu ya. Kemudian ada museum-museum di Kota Bogor, yaitu wisata sejarah. Kita berusaha sekarang untuk mengembangkan, kita nggak mau Kota Bogor ini karakternya semakin pudar. Jadi mulai tahun lalu kawasan batu tulis. Jadi itu adalah lokasi yang banyak diyakini sebagai pusat ibu kota kerajaan Sunda Pakuan Pajajaran. Jadi kita lakukan perbaikan dan pembangunan, nantinya ke sana wisata Pajajaran lah kira-kira begitu. Karena ibu kota kerajaan Pajajaran itu ya bukan di kota lain, ya di Kota Bogor. Mungkin bisa lokasinya di sana, kira-kira begitu ya. Bukan di Bandung, bukan di Bekasi, bukan di Depok, tapi di Kota Bogor. Nah, karena itu akan kita kuatkan ya. Mudah-mudahan di 2024 Balai Ageng itu yang kita bangun untuk menjadi nuansa jalan itu sejarah. Yang kedua adalah wisata. Jadi sekarang ini Kota Bogor ekonomi sekali. Bahkan di masa pandemi, yang lain masih krisis PAD-nya, kita udah normal. 3 bulan sebelum 2021 berakhir udah normal. Kenapa? Karena bahkan banyak kafe atau restoran yang buka karena kedekatan kita dengan Jakarta. Nah, ini kita dorong betul, kita percepat, permudah izinnya, kita perbaiki infrastrukturnya. Nah, kita lakukan konsep-konsep yang terintegrasi. Jadi sepanjang Jalan Pajajaran, kemudian ada BMC dan sekitarnya, Pandu Raya, R3, ini berkembang. Ini bagi kita ini cuan, ya. Bagi kita ini rezeki gitu ya. Supaya orang Jakarta ya ke Bogor ya ke situ, surga kuliner. Nggak usah jauh-jauh ke Bandung, ke Bogor aja. Gitu. Tinggal kita rapikan infrastrukturnya. Ke situ harus bisa naik bis, misalnya. Ke situ harus bisa jalan gitu ya. Ada beberapa kawasan yang kita bangun secara terpadu dengan trotoar dan lain-lain. Contohnya adalah Surya Kencana. Nah, Surya Kencana ini kita rencanakan untuk menjadi channel tahun terbaik di Indonesia. Ini sudah beberapa kali tahap terus berlanjut. Ini juga wisata unggulan kita, wisata kuliner plus ada juga wisata sejarahnya di situ yang tidak ada di kota lain yang di pusat kota. Yang berikutnya masa lalu adalah konsep sport tourism. Makanya kita bangun jogging track ya, kita bangun jalur-jalur sepeda. Jadi orang dari luar kota silakan datang ke Bogor, bisa parkir di mana saja, kemudian nyambung lari atau naik sepeda. Bisa sekeliling Istana Kebun Raya 4,3 kilo, bisa di Jalan Pajajaran, bisa di Jalan Juanda. Ya, tahun ini kita sedang bangun satu kawasan jogging track terpadu dikeliling oleh pusat kuliner di daerah Pajajaran begitu. Jadi orang Jakarta kalau ke Bogor ingin lari dengan sensasi yang berbeda, ya di situ gitu ya. Nah, ini konsepnya adalah sport tourism. Jadi orang yang ke Bogor mau olahraga sekaligus wisata kuliner. Yang terakhir mas lalu adalah kampung tematik. Ini ada strategi kita untuk menjemput peluang pasca pandemi. Ketika orang lebih suka kegiatan outdoor. Jadi kita buka ada kampung tematik di Ciharasas di Mulia Harja. Saya sering menyebut itu surga yang tersisa. Beberapa hektar yang kita lakukan beberapa sentuhan sehingga memiliki cita rasa seperti Ubud. Jadi Bogor Selatan ini Ubudnya Bogor lah kira-kira gitu ya. Itu kampung tematik. Ada kampung tematik di Kampung Labirin di dekat Surya Kencana di Babakan Pasar. Ada kampung tematik kampung batik di Cibuluh gitu. Nah, jadi silakan kalau ke Bogor memiliki banyak opsi. Mau wisata sejarah, mau wisata kuliner, mau olahraga, mau lari, mau naik sepeda, mau ke kampung tematik, itu opsi-opsinya. Nah, ini untuk menjemput peluang-peluang yang tercipta setelah pandemi berakhir insya Allah. Dan berdasarkan hitung-hitungan kita, pendapatan asli daerah kita akan terus melonjak dari sini. Ini kalau lama-lama kan pajak bumi dan bangunan mungkin akan jenuh. Lama-lama juga misalnya kegiatan orang di hotel ya untuk seminar akan berkurang karena Jakarta sudah tidak lagi menjadi ibu kota. Tetapi yang namanya wisata, yang namanya kuliner, yang namanya hobi makan itu terus akan selamanya. Nah, kita akan membidik di situ. Disinilah masa depan Kota Bogor yang terus kita kembangkan. Gitu Mas.
Oke, baik. Semoga pertanyaan dari Mas Lalu, dari Lombok ya, sudah terjawabkan oleh Kang Bima Arya. Jadi bicara mengenai potensi wisata, apalagi memang kita tahu ya, Kota Bogor ini dekat dengan Jakarta dan ada rencana bahwa pemindahan ibu kota juga nantinya akan dipindahkan ke Kalimantan, begitu. Artinya banyak segudang langkah yang akan dilakukan oleh Kota Bogor, tampaknya Kang Bima ya, untuk bisa terus memajukan dan mengasah potensi-potensi wisata yang ada di sana. Oke, pertanyaan lain akan disampaikan ini Kang Bima oleh rekan kita dari PRFM. Ada Kang Rifki Abdul. Halo Kang Rifki. Ya, halo. Iya, Kang Rifki Assalamualaikum. silakan. Waalaikumsalam. Ini bertanya apa nih dengan Kang Bima Arya? Ya, halo, Assalamualaikum Kang Bima. Perkenalkan, saya Rifki. Kebetulan saya ini dulunya pesepeda yang sering bolak-balik Bandung Bogor, Kang. Kebetulan saya dulu salah seorang yang sering ikut tur Bogor Bandung dari kilometer 0 Bogor ke kilometer 0 Bandung. Road bike atau MTB? MTB, Kang. Kebetulan saya paling jauh sepedaan dari Jakarta ke Bali, Kang. Wah. Jadi saya udah hatam tanjakan, tajur dan lain sebagainya. Iya. Ya Kang, ini pertanyaan dari saya kebetulan karena kita mendekati tahun 2024 sekaligus tema di acara ini juga. Jadi sebagaimana kita ketahui, Kang Ridwan Kamil sudah menyatakan kesiapannya untuk maju sebagai capres. Begitupun Pak Anies sudah digadang-gadang menjadi salah satu capres juga. Nah, apakah ada gitu keinginan dari Kang Bima untuk menggantikan salah satu dari keduanya, apakah itu di Jabar atau di DKI gitu. Jadi apakah Kang Bima ada kesiapan untuk maju sebagai DKI 1 atau Jabar 1? Begitu aja Kang, terima kasih. Iya, Kang Bima senyum-senyum nih ini. Senyum-senyumnya sambil menentukan jawaban atau menentukan keputusan nih, Kang Bima. Gimana tuh pertanyaannya, wah? Senyum sambil mikir ya. Ini pertanyaan yang makin kesini makin sering ditanyakan ke saya, tapi tetap aja jawabnya harus mikir saya. Jadi gini kira-kira. Ya Mas Rifki, saya kan sekarang jadi wali kota. Kalau tadi ya gubernur atau yang lain, itu kan berarti naik kelas. Nah, artinya apa? Ya tentu kalau saya masih sehat, kalau saya diberikan usia panjang, kalau saya ditakdirkan oleh Allah untuk terus berkhidmat, memberikan sesuatu bagi Indonesia, ya pasti tracknya adalah naik kelas. Pasti arahnya akan ke sana, akan naik kelas. Tapi, kalau mau naik kelas, PR-nya kan harus diselesaikan. Waktu kita SD, SMP, SMA, barang siapa yang jarang buat PR, maka kemungkinan besar tidak akan naik kelas. Tapi barang siapa yang rajin mengerjakan PR, sehingga dicontek teman-temannya misalnya, barang siapa yang nilai-nilai PR-nya bagus, maka akan naik kelas gitu. Artinya apa? Jadi kalau saya mau naik kelas, kemanapun itu, mungkin gubernur atau mungkin yang lain, artinya PR yang ada di Bogor harus saya tuntaskan. Sampai 2024 masih ada list dari PR yang belum selesai. Soal angkot itu masih jadi PR. Soal penataan pasar itu masih jadi PR. Soal stunting itu masih jadi PR. Soal tawuran masih jadi PR. Jadi rasanya saya nggak akan pusing untuk mikir berstrategi atau bahkan kampanye ke Jakarta atau keliling Jawa Barat untuk memikirkan pasca 2024. Rasanya akan lebih pas buat saya, akan lebih logik buat saya untuk beresin PR-nya. Karena kalau PR-nya selesai, maka naik kelasnya pun enak. Kalau PR-nya selesai, kemana kita melangkah, maka pijakan kita akan kuat. Tapi kalau PR-nya nggak beres, ya kita pun akan susah untuk didorong-dorong naik kelas gitu. Dan insya Allah kalau ditanya kemana naik kelasnya, ya saya siap kemana aja. Saya merasa punya bekal 2 periode di Kota Bogor yang mungkin akan bisa saya jadikan pijakan untuk menata atau untuk tanggung jawab yang lebih besar lagi gitu ya. Atau ya jelas saya juga harus sesuaikan dengan skenario partai saya. Ya, apabila saya dipercaya atau ditugaskan oleh partai ke salah satu
dari 2 titik itu, atau bahkan titik yang lain dipersiapkan untuk posisi-posisi yang lain, ya sebagai kader, sebagai wali kota 2 periode, ya insya Allah saya akan siap. Oke. Jadi kemanapun itu Kang Bima Arya siap. Tapi kalau boleh nih dikasih mungkin bocoran sedikit ya, lebih condong ke DKI atau condong ke Jawa Barat nih Kang Bima? Kalau dari asal, baik asal geografis ya, geografis dan juga etnis, saya kan orang Sunda. Saya orang Sunda. Ya, itu Jawa Barat adalah mungkin seperti saya, dan ini pun banyak yang dukung. Tetapi kalau dari kedekatan dengan Bogor, ya seminggu kan kita tidur Jakarta ya, dan sekali karakter yang ada di Bogor dan sekitarnya, ya Jakarta juga gitu ya. Jadi bagi saya dua-duanya sama-sama menantang. Ya, tinggal ada satu faktor lagi Ayu yang harus kita jadikan catatan, yaitu ya petanya politiknya bagaimana. Ini politisi kan harus begitu. Ya, siapa nanti yang akan maju di sana? Mas Anies masih maju nggak? Kang Emil masih maju nggak? Gitu. Siapa bersepasangan dengan siapa? Nah, kalau dalam politik kan begitu. Nggak bisa kita mengawang-awang saya mau ke sana, tapi peta politiknya enggak. Gitu. Bagi politisi itu pun pasti harus kita hitung. Tapi sudah mulai ada nggak sih, Kang Bima, yang berusaha meminangkan kalau kita mau ngelamar orang ya, biasanya PDKT dulu gitu kan. PDKT dulu, pendekatan dulu, begitu ya, sampai akhirnya nanti dipinang. Udah ada belum nih, Kang? Lumayan. Jadi lumayan. Jadi kalau ngobrol-ngobrol informal gitu ya, ngobrol-ngobrol informal dengan petinggi-petinggi partai, ya seperti inilah gitu. Pak Wali kesini aja, oke kita siap-siap kesini, atau Kang Bima udah kita sama-sama kerja untuk kesini, kita dukung. Nah itu mulai ada yang seperti itu ya. Tapi kan masih informal, belum resmi. Kalau resminya kan nanti itu di 2024 pertengahan saya kira. 2024 pertengahan. Tapi Kang Bima, kalau Akang tadi bilang panggilan hatinya sebagai wargi Jawa Barat gitu ya, sebagai orang Sunda gitu. Apa yang menurut Kang Bima Jawa Barat ini bisa terus dikembangkan ke depannya? Apa yang menurut Akang berupaya nanti ke depannya kalau ya nanti terpilih atau ada yang meminang, apa sebetulnya yang membuat Akang tampaknya Jawa Barat ini bisa menjadi yang kedua bagi Bogor. Bogor karena Akang lahir di sana, Jawa Barat ini kan tanah kita gitu. Apa nih menurut Akang? Jawa Barat itu alamnya dahsyat. Kan alamnya dahsyat. Tuhan itu menciptakan alam parahyangan ketika sedang tersenyum. Jadi indah sekali di mana-mana. Dari Pangandaran, Priangan gitu ya, Pelabuhan Ratu, itu penuh dengan titik-titik yang luar biasa kalau kita garap secara maksimal. Dan karena sedang dan sudah melakukan itu, gitu. Jadi menurut saya, kalaupun ya Jawa Barat ini tidak menyasar potensi turis mancanegara, market di Jawa Barat saja yang puluhan juta, ini sudah cukup untuk membuat Jawa Barat maju. Orang Bogor ke Bandung, orang Bandung ke Pangandaran, orang Ciamis ke Pelabuhan Ratu, gitu. Itu luar biasa. Tinggal infrastrukturnya dilengkapi, jadi aksesnya gampang. Kemudian kulturnya kita siapkan, sehingga semuanya siap menyambut wisatawan. Kemudian juga infrastrukturnya supaya nggak macet dan sebagainya. Jadi menurut saya kekuatan terbesar Jawa Barat adalah alamnya, manusianya, dan kulturnya. Itu kalau bicara Jawa Barat, Ayu. Oke, manusia, alam, dan culture-nya gitu. Nah, kami Maria, sebelum kita menutup perbincangan di hari ini, karena masih ada waktu nih. Ini Mas Angga mau punya games, dan wajib kalau di PRPN ini kita ada games-nya. Ya, sebentar aja, ini games-nya menarik. Jadi ada beberapa tokoh, dan akan harus mendeskripsikan tokoh-tokoh ini. Ya, Mas Angga sebutkan namanya ya. Oke, yang pertama. Ini nggak ada di rundown ini. Nggak apa-apa, memang begitu. Kalau Mas Ayu Putri terkenal dengan suka mendadak-mendadak, tapi nggak apa-apa. Namanya jebakan Batman.
Jebakan Batman. Biar gitu biar seru ya Kang ya. Oke, ini mah gampang Kang, beneran Kang. Bukan kalkulus, bukan apa pertanyaannya gampang Kang. Oke, yang pertama tolong Akang deskripsikan tokoh-tokoh yang Mas Ayu sebutkan namanya ini. Gampang banget, ada 4 orang. Jadi yang pertama Mas Ayu sebutkan namanya yaitu adalah Anies Baswedan. Silahkan deskripsikan Kang. Ini pakai kata atau pakai kalimat deskripsikannya? Pakai kalimat Kang. Kalimat, oke. Oke. Sosok intelektual, cerdas, cermat, dan memiliki visi yang baik tentang Indonesia masa depan. Oke, baik. Itu tadi dari DKI Jakarta. Kita geser ke Provinsi Jawa Barat. Sosok Ridwan Kamil. Silahkan deskripsikan, Kang. Ahli tata kota yang hijrah menjadi politisi dan sangat sukses untuk membangun kedekatan dengan kaum milenial dengan pendekatan-pendekatan yang kreatif, inovatif, dan paling piawai berselancar di dunia sosial media dengan cara yang humoris, jenaka, dan manusiawi. Oke, baik. Kemudian, Ganjar Pranowo. Pemimpin yang merakyat, simpatik, gagah, berani, nasionalis, dan punya prospek yang sangat cerah untuk memimpin Indonesia masa depan. Oke, yang terakhir, siapa ya kira-kira? Sandiaga Uno deh. Gimana nih, Kang? Pengusaha yang dikenal sukses untuk membangun bisnis yang kemudian memiliki catatan yang baik ketika terjun dalam politik dan sangat humble, informal, dan memiliki banyak kesamaan dengan saya. Oke. Suka lari, suka olahraga, suka bergaul dengan komunitas-komunitas kreatif anak-anak muda. Oke, tepuk tangan dulu boleh dong secara virtual untuk Kang Bima. Jadi ternyata sosok yang terakhir Sandiaga Uno punya kemiripan banyak ya. Jadi kemiripannya emang gimana sih Kang Bima sama sosok Pak Sandiaga Uno? Sama-sama suka olahraga. Sama-sama suka olahraga. Jadi sering olahraga bareng gitu. Lari atau gimana biasanya? Lari, sepeda gitu ya. Nah, nanti kita mau lari trail bareng. Saya kebetulan jadi ketua pengurus pusat Asosiasi Lari Trail Indonesia. Nanti kita akan trail sama-sama di awal Maret kalau nggak salah dengan Mas Andi. Oke, baik. Menutup perbincangan kita pada hari ini, Kang Bima kalau tadi saya dengar, Kang Bima Arya ini usianya masih sangat muda ya, bisa dibilang. Ini usia yang sangat muda. Ya, kamu muda dong. Muda dari mana? Umur saya udah hampir 50. Sangat muda dari mana? Muda dong. Ini kalau nanti saya bandingkan, kan nggak bisa kayak gitu ya. Pokoknya muda lah gitu ya. Ya, kalau dibandingin sama Yusuf Kala, sama SBY, ya muda lah. Kalau dibandingin bukan aku yang ngomong ya. Sama kamu, sama selalu Mas Anindito, saya tuh udah uzur nih. Jangan gitu. Justru ini loh, selalu terlihat muda, looking young, looking fresh gitu. Dan ternyata tadi juga sampai olahraganya trail. Itu lebih tepat, itu lebih saya suka tuh. Selalu kelihatan muda, itu keren. Itu lebih senang ya? Bukan masih muda banget, bukan. Enggak. Tapi maksudnya dari segi usia ya, maksudnya begini loh Kang Bima Arya, usia Kang Bima belum 50, tapi sudah menjadi wali kota 2 periode. Itu usia yang muda ya, bisa dikatakan, dan mendapat pencapaian yang begitu luar biasa. Nah, bagaimana Kang Bima Arya berupaya untuk mempertahankan itu? Artinya mempertahankan stamina, mempertahankan kondisi tubuh dengan jadwal yang padat. Karena pastinya pemimpin juga punya inspirasi untuk masyarakatnya. Kalau pemimpinnya bisa menjaga kesehatan, bisa menjaga kondisi tubuhnya, ini juga bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang dengan kondisi yang padat gitu. Boleh di-share sedikit, Kang? Tidur cukup, 7 jam ideal, 8 jam mewah, 6 jam cukup. Kedua, pola makan diatur, kurangi makan yang enak-enak, perbanyak serat. Yang ketiga, banyak ketawa, banyak hangout, banyak nongkrong, banyak bicara hal-hal yang menyenangkan dengan sahabat, dengan kerabat, dengan keluarga. Yang terakhir, quality time dengan family membuat kita insya Allah lebih sehat jiwa dan raga. Baiklah.
Kang Bima, terima kasih ya. Tadi jawabannya adalah jangan kurangi banyak-banyak makanan enak ya. Ini menampar kita semua nih yang masih suka makan micin nih. Oke, Kang Bima, terakhir apa saja mungkin pesan-pesan untuk warga Bogor, warga Jawa Barat, dan khususnya adalah untuk teman-teman di Pikiran Rakyat Media Network, silakan. Sekarang kita ada di fase yang sangat penuh dengan ujian. Tidak banyak waktu-waktu yang lebih sulit dibanding saat-saat ini, tapi insya Allah dengan kebersamaan kita, dengan kekompakan kita, dengan soliditas kita, kita bisa lewati ini. Kita tidak pernah tahu pandemi ini selesai kapan, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan, mungkin agak panjang, tapi kita nikmati saja kiriman Tuhan yang ada, sambil terus meyakinkan bahwa tidak mungkin Tuhan mengirim kepada kita tanpa memberikan pesan agar kita menjadi manusia yang lebih baik. Ya, mudah-mudahan pandemi ini menjadikan kita semua lebih baik, lebih akrab, lebih guyup, lebih solid, lebih bersatu, dan hanya dengan bersatu, dengan guyup ini, masa depan bisa kita jemput bersama-sama dengan lebih cerah. Bukan saja untuk Bogor, bukan saja untuk Jawa Barat, bukan saja untuk Jakarta, tapi insya Allah kita menuju Indonesia yang jaya dan membanggakan. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk Kang Bima Arya. Kita juga ucapkan untuk Kang Bima, ini ada permohonan maaf dari CEO kami, Bapak Agus Sulistriono yang berhalangan hadir, tapi titip salam untuk Kang Bima, katanya. Kang Bima, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya di agenda yang sangat padat sekali di hari Jumat ini. Kita paham betul. Terima kasih banyak Kang Bima dan juga terima kasih untuk seluruh participants. Sampai berjumpa lagi di klarifikasi PRMN dengan tema dan topik selanjutnya. Kang Bima, silahkan melanjutkan aktivitas kembali. Hatur nuhun, sampai jumpa di Jabar 1 ya Kang. Amin, amin. Oke, baik. Sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.